Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kang Abi di channel Abi Luna Terapi. Alhamdulillah hari ini Abi Luna lagi di Banyumas, Purwokerto, Jawa Tengah. Ini alhamdulillah ketemu dengan Ustadz Ulil. Masya Allah. Masya Allah. Ketemu Kang lagi. Lagi setelah jambore kemarin. Masya Allah. Gimana? Badan remuk-remuk nggak? Oh enggak, ya? Supra itu harus bisa mengantisipasi. Masya Allah. Beliau domisili di Banyumas ya? Banyumas, Purwokerto, Banyumas. Sekarang udah megang berapa Gria Sehat? Ya, yang saya pegang saat ini Gria Sehat sendiri, Gria Sehat Hasanah Terapi, dan kemudian Rumah Sehat Iska. Nah, kalau yang Utak Hasanah alamatnya di? Kalau untuk Gria Sehat Hasanah itu alamatnya di Jalan Gunung Rogo Jembangan, T2 RW 6, ya, Purwokerto Utara, Banjar Kembar. Kalau Iska? Iska di Jalan Sunan Giri, Karangrau, Sokaraja. Pokoknya deket dari sini. Sekitar 5 menit nyampe lah. 5 menit. Ustadz Ulil ini belajar terapi pas mulai dari tahun berapa, Ustadz? Belajar terapi pas itu sejak tahun 2020 di Kota Purwokerto. Pertama ada pelatihan pas di Kota Purwokerto, saya ikut ya, termasuk yang pertama di Purwokerto setelah Ustadz Haris meninggal. Oh, setelah Ustadz Haris meninggal, dibukalah pelatihan pas di Purwokerto. Dan itu yang pertama kalinya? Ya, pertama kali di Purwokerto. Nah, sejauh ini dari 2020 sampai 2024 tahun ini, kasus terbanyak atau membantu pasien apa yang terbanyak? Sebenarnya ini banyak juga ya, ada yang kasus stroke, kemudian speech delay, kasus kebas, kesemutan, asam lambung, juga sering menangani kasus-kasus tersebut. Alhamdulillah ya bisa terbantu dengan wasilah pas. Lalu cuma hanya gerakan ya? Ya, gerakan sederhana, simple. Kata para pasien, oh cuman gitu doang gitu ya? Diginiin tok, kok kayak gitu tok gitu kalau bahasa Banyumas. Oh, gue tok. Kalau nggak ngapak nggak penak ya? Nggak ngapak, nggak enak. Orang ngapak, orang kepenak. Insya Allah kita mau bahas pasien stroke dulu deh. Kira-kira ada nggak pasien stroke yang kisahnya itu kayaknya menyedihkan sekali? Atau gimana? Sebenarnya banyak ya, setiap kasus stroke itu punya cerita yang berbeda ya, dari tidak siapan secara psikologi, kemudian dari faktor keluarga yang kadang kurang begitu peduli ketika ada salah satu keluarganya terkena stroke. Pokoknya banyak cerita lah. Untuk Kasus yang terberat apa tuh? Kasus stroke misalkan dia pelo, bed rest atau bagaimana Ustaz? bed rest ya, sering menangani kasus stroke yang sudah bed rest. Dari bed rest kemudian mulai dia bisa belajar berjalan, belajar berbicara, itu memang nggak bisa progres seketika, itu butuh yang namanya treatment atau terapi. Dan terutama ini ya, faktor pendukungnya ya dari keluarga itu penting. Dari keluarga itu penting sekali, karena apa? Yang sehat itu membantu yang sakit. Jadi ketika orang stroke itu kan dia sangat terbatas sekali pergerakannya, juga kemandiriannya harus dibantu untuk misalkan kayak makan, untuk MCK, mandi dan sebagainya, itu kan tidak bisa dilakukan sendiri. Karena apa? Kadang mereka itu nggak bisa mengurusi diri sendiri dan harus butuh bantuan orang lain. Terutama ya keluarga tadi harus siap untuk membantu ya agar klien stroke ini atau keluarganya yang stroke ini bisa survive. Ini kan netizen atau para followers pasti kan menyimak ya. Untuk pasien stroke itu paling cepat dengan kasus yang ringan ya, dalam artian ya ringan. Ada beberapa kondisi pasien itu kan berbeda-beda. Yang paling ringan itu berapa kali terapi Ustaz? Ada yang sekali terapi kemudian terasa progresnya, ada yang perlu 2-3 kali sampai dia itu benar-benar yang tadinya bed rest bisa duduk, bisa jongkok dan mulai belajar berjalan begitu. Jadi ada yang sekali terapi kemudian ada yang dirasakan ya perubahannya ya, karena pas terkenanya itu nggak terlalu lama. Ketika dia terkena kemudian langsung ditangani, ini menjadi kunci keberhasilan ya. Progresnya itu lebih cepat ketika seseorang itu terkena stroke kemudian langsung ditangani atau diberikan tindakan dengan cepat dan tepat, itu akan lebih mudah untuk mendapatkan progres segera ya, jangan sampai menunggu lama intinya. Jadi untuk pasien stroke pun sebenarnya untuk intensitasnya memang PR-nya itu kan perlu rutin ya. Rutin. Masih banyak yang mengira ya sekali terapi sembuh gitu. Ya sebenarnya iya bisa jadi. Karena dilihat dulu kondisinya pasien gimana, kondisi tubuh pasien seperti apa gitu ya. Jadi kita bukan hanya menerapi, betul ya Ustadz ya? Betul. Kita bukan hanya menerapi, tapi kita sampai jenjang gimana caranya keluarga pasien itu terlibat.
atau ada urunan tangan dari keluarga pasien untuk membantu si pasien ini bisa kembali sehat secara alami. Dan tentunya kita juga ada namanya gerakan-gerakan mandiri ya. Ya, gerakan mandiri yang kami berikan menjadi PR harian ke klien kami yang menderita stroke ya. Dan kami memang tidak hanya berhenti ketika mereka datang ke tempat kami, tapi kami bekali mereka dengan gerakan-gerakan mandiri yang nantinya si pasien ini atau keluarga nanti bisa ikut terlibat dalam rangka untuk mempercepat klien stroke ini agar dia itu bisa mandiri sebenarnya. Targetnya adalah kemandirian pada pasien stroke hingga tidak tergantung dengan keluarga atau yang lain. Ya, itu yang menjadi progres atau tujuan kami memberikan terapi ini adalah agar klien stroke itu bisa lebih mandiri. Dan ini pesan dari Ustadz Haris Mujahid rahimahullah juga, bukan hanya stroke yang menjadi kegelisahan atau yang membuat kita sedih dengan kondisinya, tetapi ada juga Ustadz kasus bayi, anak-anak. Nah, kira-kira antum selama 4 tahun ini berarti ya kurang lebih ya, biasanya ketemu kasus apa untuk anak kecil itu Ustaz? Ya, salah satunya speech delay, ada kejang, kemudian ada cerebral palsy, kemudian ada pasien Down syndrome. Pokoknya terkait dengan tumbuh kembang anak ya, insya Allah kami pernah ya menangani kasus-kasus yang disebutkan tadi. Itu kurang lebih ya keluhan anak kecil zaman now ya. Zaman sekarang. Ya. Sebenarnya ada kebiasaan orang tua yang tidak diteruskan ke generasi saat ini gitu. Padahal pas generasi ibu bapak kita atau generasi nenek kita itu ada satu aktivitas atau satu kegiatan yang memang rutin dilakukan untuk si anak agar apa? Agar tumbuh kembang si anak ini berkembang gitu loh. Jadi memang ada beberapa hal yang memang tidak bisa kita share juga ya, apa itu kegiatannya seperti itu. Nah, untuk speed delay Ustadz, ini banyak sekali pasien-pasien speed delay yang bermunculan ya, baik itu di Sumatera, Sulawesi, bahkan di Pulau Jawa inilah ya. Untuk kasus speed delay itu memang lagi meluas ya, lagi banyak. Kalau berpendapat speed delay atau keterlambatan bicara untuk anak kecil itu minimal dia usia berapa sih Ustaz? Biasanya kalau anak kecil itu dia terlihat ya tumbuh kembangnya bermasalah, terutama dalam hal berbicara. Itu sekitar usia 1,5 ke atas, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun cuma bisa mengucapkan 2 patah kata ya, tidak bisa komunikasi secara verbal ya, karena itu gangguan tumbuh kembang anak ya, yang dialami. Kalau kasus anak memang banyak banget ya, terutama autis, itu juga ada autis yang speed delay, ada yang tantrum dia speed delay juga, ada hiperaktif dia speed delay, ada yang macam-macam. Jadi minimal itu kalau terlihat anak ini usia 1,5 tahun itu belum bisa bicara, itu memang harus segera ya, untuk orang tua harus segera diikhtiarkan terapi pasnya, yaitu terapi gerakan yang mana kita juga ada ilmunya ya. Jadi kita bukan satu-satunya wasilah, tapi memang banyak pengobatan di luar sana. Tidak ada salahnya kita berikhtiar di wasilah terapi pas ini, karena Masya Allah ya Ustadz ya, dari anak kecil sampai nenek-nenek bahkan ya, itu salah satu keistimewaan dari terapi pas ini. Untuk kasus stroke dan anak kebutuhan khusus atau anak spesial gini, harusnya ikut pelatihan pas saja sekalian gitu. Oh, sangat-sangat disarankan. Kenapa? Ilmu ini ilmu yang luar biasa bermanfaat, paling tidak untuk pribadi, keluarga ya. Apabila ada keluhan atau ada gangguan kesehatan yang dialami, itu sudah tidak lagi panik. Ini Masya Allah berkahnya ilmu ini ya. Saya juga merasakan sendiri, saya pribadi merasakan bahwa ketika saudara, keluarga ya mengalami yang namanya gangguan kesehatan dan kita itu sebelumnya nggak tahu apa-apa ya, setelah mengenal ilmu ini jadi tidak ada yang namanya kekhawatiran ataupun panik, jadi bisa langsung ditangani ya tanpa yang namanya menunggu nanti. Insya Allah ya sudah bisa diaplikasikan lah, dan tidak lagi ada yang namanya kebingungan atau kepanikan, karena insya Allah ini bisa diilmui dan dipelajari. Jadi bisa dipelajari, bisa diamalkan. Ya. Nah tentunya orang tua biar nggak anxiety Ustadz ya. Ya. Jadi tiba-tiba cemas gitu, anak sakit, galau ya, terus bingung mau diapain ini ya, karena nggak tahu ilmunya. Padahal insya Allah segala sesuatu itu ada solusinya, ada jalannya, ada caranya ya. Karena apa? Karena ketidaktahuan kita ya, keterbatasan ilmu kita, sehingga ya ketika terjadi sesuatu masalah kesehatan pada keluarga, pada diri ya, itu kadang-kadang bingung mau mencari solusi bagaimana ya. Sudah yang biasa dilakukan ya ternyata tidak ada progres yang dirasakan ya, berarti perlu ikhtiar yang lain. Salah satunya adalah
dengan wasilah pas ini yang luar biasa, Masya Allah. Kalau deket-deket ini ada pelatihan Ustadz? Insya Allah ada nanti di bulan November di Purwokerto ya, bagi Bapak Ibu atau yang sedang menyimak video ini nanti bisa ikut pelatihannya. Masya Allah, itu ilmu yang luar biasa ya, mempersiapkan ya diri, membekali diri ya, memiliki skill pengobatan. Memang ini sesuatu yang berharga karena nikmat sehat itu sesuatu yang sangat berharga ya dalam kehidupan dunia ini. Maka penting bagi kita untuk tahu tentang kesehatan ya, kemudian cara menangani masalah-masalah kesehatan dengan ilmu pas ini. Segera untuk daftarkan diri Anda mengikuti pelatihan pas yang insya Allah nggak lama lah di Purwokerto, insya Allah bulan November. Jadi untuk teman-teman atau calon pasien atau calon peserta yang mau ikut pelatihan pas atau yang mau berobat, informasi selengkapnya teman-teman bisa cek akun atau DM TikTok Abiluna Terapi, atau Ustadz ada akun TikToknya Ustadz? Gria Sehat Hasanah. Gria Sehat Hasanah, nanti kita berikan informasi yang lengkap untuk pelatihannya, untuk bagaimana cara berikhtiar ya, daftar untuk terapinya Ustadz. Oke, mungkin itu aja dari Abiluna. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di follow akun TikToknya Ustadz Ulil, yaitu Gria Sehat Hasanah, dan Abiluna di Abiluna Terapi. Mungkin itu aja Ustadz. Jazakumullah khair kasiran. Waalaikumsalam. Mungkin itu aja dari Abiluna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Alhamdulillah.